Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi di pagi hari ini. Sehat ya anak-anak? Harus sehat dan bismillah sehat. Masih ingat visi SMK Wetasim anak-anak? Yuk kita ucapkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Unggul, cerdas, mandiri, berhaluan ahlussunnah berjamaah. Oke anak-anak, kita berjumpa lagi di mapel OTK Kepegawaian kelas 12 dengan pokok bahasan pengertian pemberhentian, lanjutan dari materi kemarin yaitu PHK atau pemutusan hubungan kerja. Oke, kita lihat sekarang pemberhentian itu adalah yang kita bahas sekarang adalah pemberhentian sebagai PNS ya. Pemberhentian sebagai PNS ini maksudnya menyebabkan pemberhentian yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai PNS ya, dan juga pemberhentian dari jabatan negeri ya, sehingga yang bersangkutan tidak lagi bekerja sebagai PNS di suatu satuan organisasi pemerintahan atau negara, namun masih tetap dianggap sebagai PNS atau pegawai negeri sipil karena yang bersangkutan itu akan mendapatkan tunjangan disebut dengan pensiun. Pemberhentian ini macamnya ada berbagai macam ya. Yang pertama, pemberhentian dengan hormat sebagai PNS. Ini bisa disebabkan karena yang bersangkutan meninggal dunia, otomatis tidak bisa menjalankan tugasnya ya, namun masih tetap mendapatkan tunjangan yaitu pensiun ya anak-anak ya. Nanti kita bahas pensiunnya apakah jandanya ataukah dudahnya ya, karena nanti yang menerima itu ada aturan-aturannya, kalau punya anak, tidak punya anak, tunggal atau single dan sebagainya. Kemudian pemberhentian atas permintaan sendiri. Nah, ini masih dengan hormat ya anak-anak. Atas permintaan sendiri ini artinya bersangkutan PNS tersebut mengajukan permintaan berhenti ya, mungkin karena yang bersangkutan tidak sanggup lagi menjalankan tugasnya sebagai ASN atau sebagai PNS ya, bisa disebabkan karena sakit, bisa juga karena lokasi yang sangat jauh anak-anak ya, sehingga harus berpisah dengan keluarganya, atau bisa karena faktor keluarga atau pribadi dan lain-lain. Nah, untuk pengajuan dengan hormat ini ya sebagai PNS ini tidak langsung di ACC atau disetujui anak-anak ya. Ini bisa ditunda paling lama 1 tahun untuk kepentingan dinas yang mendesak. Nah, bahkan permintaan berhenti ini dapat ditolak ya jika PNS bersangkutan masih terikat dalam keharusan bekerja pada pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi masih ada keterikatan atau masih ada ikatan kerja. Nih, kita lihat sekarang. Batas usia pensiun usia pensiun ya PNS ini berdasarkan PP nomor 32 tahun 79 adalah 56 tahun. Ya, jadi umur 55 tahun itu sudah ada rambu-rambu ya yang masuk dalam sebutan MPP atau masa persiapan pensiun. Kalau untuk swasta terus 58 hingga 60 tahun anak ya, dan tidak menutup kemungkinan sampai ada yang berusia 75 tahun tergantung fisik yang bersangkutan. Pemerintah dengan hormat bisa juga karena adanya penyederhanaan organisasi ya, jadi ada perampingan anak-anak ya. Nah, itu harus apa ya, kita siap-siap nantinya kalau kalian sudah tamat dari SMK di kelas 12 ini, memang kalian masih punya banyak kesempatan untuk mengajukan sebagai CPNS ya, calon pegawai negeri sipil. Sebelum menjadi PNS kalian masih jadi honorer, kemudian CP ya, CPNS masih calon. Baru kalau sudah SK-nya keluar, kalian sudah diangkat, kalian resmi menjadi PNS. Kemudian pemberhentian bisa juga karena tidak cakap jasmani dan rohani ya.
ini apa? Lemah dalam bidang fisik ya, fisik, kemudian tidak cakap ya, tidak tanggap dengan apa yang harus menjadi tanggung jawabnya. Kemudian tidak dapat lagi bekerja ya sesuai dengan jabatan yang diberikan kepada yang bersangkutan. Kemudian menderita penyakit kelainan yang berbahaya. Misalnya apa, kok sekarang banyak apa penyakit yang sangat ditakuti, yaitu apa? Kanker. Ya, asal bukan kanker yang lain ya, apa? Kantong kering. Ya, itu ya anak ya. Jangan terlalu tegang. Kemudian pemberhentian tidak dengan hormat. Nah, ini yang ditakuti momok bagi para PNS. Apa? Nah, PNS bisa diberhentikan dengan tidak hormat karena apa? Satu, melanggar sumpah atau janji PNS dan sumpah jabatan, ya. Kenapa? Sudah menyalahi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak kejahatan atau kriminal, dan biasanya diberhentikan dengan tidak hormat karena hukumannya bisa lebih dari 4 tahun. Nah, ini kan otomatis merugikan negara. Kemudian kalau diberhentikan otomatis mendapatkan tunjangan atau pensiun. Nah, pensiun itu apa? Ini kita lihat. Yaitu penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun. Siapa penerima pensiun? Ya PNS itu tadi. Setiap bulan ya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Bahkan sekarang kalau BUMN anak-anak ya, yaitu separuh pemerintah, separuh swasta, itu biasanya diberikan di awal saat yang bersangkutan pensiun. Nah, sekarang kita lihat apa pensiun itu, Bu? Adalah jaminan hari tua ya, dan balas jasa terhadap apa? Pegawai negeri yang sudah bertahun-tahun mengabdi di pemerintahan atau kepada negara. Nah, ini biasanya diterima setiap bulan oleh mantan atau bekas PNS yang sudah tidak bekerja lagi untuk membiayai kehidupannya, ya, agar tidak terlantar ya, dan bisa menciptakan usaha atau lapangan usaha setelah dia pensiun, mungkin dengan berjualan, punya usaha atau menjualkan lapangan usaha kecil-kecilan dan lain-lain ya. Nah, tujuannya apa? Ya, ini kita lihat tujuan pemberian pensiun ya. Ada kewajiban moral ya. Moral itu apa sih? Nah, ini apa istilahnya yang ada dalam kepuasan batin ya. Ini tujuannya apa? Tujuan perusahaan atau negara memberikan pensiun supaya pensiunan tadi ya itu bisa memiliki tanggung jawab bagi keluarganya ya, tadi menghidupi anak-anaknya atau menciptakan lapangan usaha. Kemudian loyalitas ya, karena apa? Sebagai balas jasa, karena karyawan tadi sudah memberikan dampak positif pada perusahaan ya. Makanya kalau bekerja jangan mengharapkan uang, tapi loyalitas nanti itu sudah diberikan oleh perusahaan, dan itu tergantung dari rezeki kita. Ya, selain loyalitas itu juga ada dedikasi ya, artinya penilaian ya, penilaian oleh perusahaan. Selanjutnya kompetisi pasar tenaga kerja. Nah, ini maksudnya ya, berarti perusahaan atau negara itu akan memberikan kompensasi ya kepada karyawan ya yang sudah berkualitas dan profesional, namun sudah tidak bisa melanjutkan pekerjaannya karena sudah banyak lagi karyawan yang masih lebih produktif, yang masih antri ya. Nah, ini biasanya akan dipertahankan. Nah, ini ya, terutama juga yang berkualitas, karena sekarang pegawai-pegawai muda itu lebih cekatan. Kemudian memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah mengabdi pada perusahaan. Kemudian meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Nah, ini jangan sampai ya, kalau ada perusahaan atau pemerintah tidak memberikan pensiun atau tunjangan kepada mantan pegawai yang bersangkutan, ini akan menimbulkan polemik nantinya.
Kemudian tujuan pemberian dana pensiun bagi peserta karyawan, ini ada rasa aman ya, karena di masa tuanya atau masa akan datang tetap memiliki penghasilan walaupun tidak sebanyak saat dia bekerja. Mendapatkan kompensasi yang lebih baik, yaitu apa? Adanya tambahan masukan ya yang bisa dinikmati saat dia tidak bekerja lagi atau pensiun. Nah, tujuannya apa? Supaya dikelola dengan baik ya saat dia pensiun atau diinvestkan ya. Kemudian turut membantu dan mendukung program pemerintah. Artinya apa? Adanya regenerasi lagi ya anak-anak ya. Jadi yang tua bekerja lagi, ganti yang muda. Kemudian sebagai bakti sosial terhadap para peserta, maksudnya siapa ini? Masih banyak nanti pengganti dari pegawai yang sudah pensiun tadi atau kena PHK ya. Nah, kalau di Indonesia ini masih banyak sekali pengangguran yang tidak terlihat atau tidak tampak ya anak-anak. Kemudian siapa saja yang berhak mendapatkan pensiun? Nah, ini pensiun janda atau duda. Ini dimaksud adalah yang berhak menerima pensiun janda duda adalah istri atau siapa? Ya, istri dari PNS pria. Kalau suaminya PNS, ya maka yang berhak mendapatkan pensiun adalah janda dari PNS tersebut, baik yang meninggal atau memang memasuki masa usia pensiun. Atau bisa juga dudanya, karena yang jadi PNS adalah istrinya. Berapa Bu besarnya? 36% dari apa? Dari pensiun yang diterima. Jadi masa kerja dulu berapa tahun? Ya, hanya menerima sebesar 36%. Nah, kemudian biasanya pensiun janda duda PNS tewas kalau meninggal ya karena ada kecelakaan kerja ini sebesar 72%. Nah, tentuan ini anak-anak ya. Ya. Selanjutnya pensiun untuk anak. Kalau PNS tersebut memiliki anak ya karena PNS tersebut sudah meninggal atau mungkin sudah tidak bisa melaksanakan tugasnya, maka pensiun tersebut diberikan kepada anak-anaknya. Namun yang masih dalam satu hitungan atau golongan seayah dan seibu. Jadi anak tiri tidak dapat. Nah, ini makanya nanti hubungannya dengan pernikahan dan perceraian ya anak-anak ya. Yang minggu depan insya Allah kita bahas. Ini contohnya seperti ini anak-anak. Otomatis anak-anak yang masih berusia berapa yang dapat menikmati pensiun dari PNS tersebut? Otomatis yang masih berusia kurang dari 25 tahun ya, kurang dari 25 tahun. Kalau masih umur 17 tahun kan berhak Bu, iya, tapi kalau masih sekolah harus menunjukkan surat keterangan dari pihak sekolah. Tidak mempunyai penghasilan sendiri atau nganggur ya. Kalau tidak bersekolah tapi dia tidak bekerja, ini wajib masih mendapatkan haknya mendapatkan pensiun dari orang tuanya yang PNS tadi. Walaupun usianya sudah 20 tahun tapi sudah menikah, itu sudah tidak ikut tanggungan pensiun dari ayah atau ibunya yang PNS ya. Nih, belum menikah atau belum pernah menikah. Jadi kok udah menikah dicoret ya anak-anak ya. Kemudian pensiun orang tua. Ini. Jika seorang PNS atau CPNS tewas dan tidak mempunyai suami atau istri atau anak, siapa Bu yang berhak menerima pensiunnya? Maka diberikan kepada orang tua almarhum. Ya, misalnya masih single ya, masih bujang. Nah, nih. Berapa yang diberikan pada orang tuanya? Sebesar 20%. Ya. Nah, jika orang tuanya bercerai Bu gimana? Ya, maka masing-masing diberi separuh dari jumlah yang dimaksud. Kalau 20% berarti 10% tuh ayahnya, 10% lagi untuk ibunya. Kalau PNS tersebut orang tuanya bercerai. Itu memang ada aturannya anak-anak ya. Kemudian
pensiun atas permintaan sendiri tadi ya, atau APS atas permintaan sendiri.